ketika mantan Kepala Desa Batu Matoru, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat mengunjungi kantor pusat Koperasi Jasa Digital Indonesia di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Beliau adalah Bang Romel, yang juga sekaligus Ketua Koperasi Jasa Digital Indonesia Kabupaten Pasangkayu. Kehadiran Bang Romel disambut baik oleh Ketua Umum Koperasi Jasa Digital Indonesia Dowira Inkiriwang Maramis. Begitupun Jack Tumewan, Ketua Umum Benteng Jokowi atau Bejo, yang juga sekaligus Presiden Bekupit atau Badan Kerjasama Usaha Pengusaha Indonesia Tiongkok. Dalam perjalanan ke ibu kota bertemu dengan Ketua Umum, Bang Romel ingin kembangkan warung KDI Nusantara di Pasangkayu. Masih dengan Ilham Karya dari Pemimpin Masa Depan YouTube channel, dan pada malam hari ini di kantor pusat Koperasi Digital Indonesia kedatangan tamu istimewa, yaitu salah satu ketua yang berada sekarang di Jakarta. Sejak kapan nyampe Jakarta? 2 bulan yang lalu. 2 bulan ya? Mungkin Pak Cek perkenalkan dulu di siapa nih biar saya lebih kenal. Agak canggung saya ini sama ini nih. Kesana aja. Oh iya ibu. Oh iya, ini saya senang sekali nih Ketua KDI Pasangkayu ada di Jakarta di kantor kami. Namanya Pak Romel yang ganteng ini dia adalah ketua di sana. Begitu Pak Mas Elhan. Wah luar biasa Pak Romel ya Pak. Saya sempat nge-track tadi di beberapa media. Bapak ini dulu kepala desa ya? Ya, Kepala desa? Ya. kepala saya top lagi di sana. Nah, terus dalam Iya. rangka apa nih ke Jakarta? Apakah mencari sesuatu yang bisa dibawa pulang ke desa atau bagaimana? Sebagai tokoh yang rindu dengan kedekatan masyarakat, apalagi di masa pandemi seperti ini, kita tokoh tentu merasa terpanggil untuk membantu pemerintahan kita agar supaya bagaimana mencari terobosan-terobosan di luar program pemerintah dengan upaya saya menjaring link-link lewat Ibu Ketum saya, Ibu Dowira KDI. Dengan adanya KDI, saya merasa ini menjadi momen tepat untuk mensinergikan antara pemerintah dengan lewat Koperasi Digital Indonesia ini. Kami kemarin sempat ada perwakilan dari beberapa daerah di Kabupaten Sulawesi Barat. Dengan itu kami merasa terpanggil untuk dengan adanya KDI ini kita bisa bersinergi dengan pemerintah, menggalang investor untuk mendongkrak UKM, IKM dan potensi wisata dan lain-lainnya, apa yang menjadi artinya yang perlu dibantu pemerintah agar supaya bisa lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat, apalagi di momen pandemi seperti ini. Seperti itu. Nih, mantan kades jual kita beli. Ya. Apa di sana potensinya yang bisa kita kembangkan? Banyak, apalagi dengan melihat antusias pemerintah daerah kami, baik gubernur maupun ke bupati di daerah, betul-betul mendorong program pemerintah, dan tentu mengharapkan bantuan dan kesadaran dari masyarakat dan tokoh-tokoh lewat organisasi, apalagi setelah saya koordinasi dengan Pak Bupati saya, dengan kehadiran KDI, beliau sangat mengapresiasi dengan kehadiran KDI, dan semoga bisa membantu di daerah-daerah kita, khususnya secara keseluruhan seluruh Indonesia, yang mana KDI ini alhamdulillah kita melihat perkembangannya walaupun di masa pandemi ini dengan antusias Ibu Ketum kita dibawa kepemimpinan Ibu Dowira dan didukung oleh Bang Jack sebagai sosok tokoh tokoh politisi yang bagi saya sangat banyak menginspirasi. Saya banyak belajar tentang kepada beliau tentang bagaimana, dan begitu pun juga kaitannya terhadap pendekatan link-link untuk bisa kita ajak bekerja sama di daerah lewat Koperasi Digital Ekonomi Indonesia ini untuk disinergikan dengan pemerintah di daerah, khususnya saya orang Pasangkayu, warga Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, mantan kepala desa, ingin sekali melihat daerah kami di masa pandemi seperti ini bisa terbantu. Artinya pandemi berjalan, kita juga tidak boleh berhenti. Kita seiring dengan pandemi, bagaimana cara dengan tetap mengikuti prokes yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Demikian kira-kira Bang Ilham. Ini kalau Pak Bupati nonton sama Pak Gubernur nonton, ini jangan dilepasin ini. Dia berjuang cari investor sana sini. Tadi udah bisik-bisik ke saya. Bahkan saya sudah sampaikan bahwa Koperasi Digital Indonesia tahun 2019 itu mengangkat Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo itu menjadi Bapak Koperasi Digital Indonesia.
dan Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai Bapak Koperasi Digital Syariah Indonesia, itu peluang bisa menggerakkan UMKM. Mungkin dari Beketum nih apa yang bisa dilakukan nanti di Pasangkayu nih di daerahnya beliau? Jadi harapan saya sebagai ketua umum agar IKM maupun UKM yang ada di Kabupaten Pasangkayu dapat ditingkatkan. Kemudian bisa digali apa saja yang bisa kita dukung gitu. Karena pemerintah saat ini sangat mendukung apa yang dikatakan UKM maupun IKM. Tentu saja sebagai ketua Pasangkayu harus lebih dan lebih lagi untuk menyampaikan hal ini kepada daerah atau teman-teman yang ada di Pasangkayu mengenai perhatian pemerintah bagi masyarakat yang ada di sana maupun untuk UKM-IKM yang ada. Seperti itu saya kira. Ya. Dan KDI kan sekarang sudah ada gerai nih, warung apa namanya? KDI Nusantara ya, warung KDI Nusantara. Kenapa nggak dikembangin di Pasangkayu sana? Itulah tujuan sehingga saya berusaha semaksimal mungkin untuk berkoordinasi dengan Ibu Ketum saya melihat situasi seperti ini, dengan melihat perkembangan semangat Ibu Ketum kami yang ada sejak dari 2019, makin banyak kemajuan lewat koordinasi informasi yang saya terima baik secara langsung maupun lewat media yang kami punya forum komunikasi tersendiri melalui grup ya, untuk bisa berkomunikasi dengan semua daerah yang sudah bergabung dengan KDI. Sekarang saya ingin dengar Pangeran Singkong, Pak Jack Tumewan yang juga sekaligus sebagai Ketua Umum Benteng Jokowi dan pendiri Koperasi Digital Indonesia dan banyak organisasi yang beliau komandoi. Saya sampai bingung mau menyebutkannya dari sisi mana. Tapi saya akan menggarisbawahi bahwa beliau seorang Jack Tumewan ini adalah Sekretaris Jenderal Pengusaha Pariwisata Seluruh Indonesia. Di samping itu Presiden BKKUPTI, Badan Kerjasama Usaha Pengusaha Indonesia Tiongkok yang lebih mengutamakan ekspor. Pak Jack, langsung aja apa yang bisa dikerjakan di daerah beliau nih? Jadi gini Pak Ilhan, kami hanya mengharapkan dari Pak Romel bahwa supaya seluruh kegiatan atau usaha atau pertanian atau usaha-usaha dari alam itu bisa dipromosikan. Karena kita tidak tahu ada apa di sana gitu kan. Ya, itu yang lebih tahu beliau nih. Justru itu kita pingin apa di sana. Jangan cuma dipakai di sana. Di sana kan sekarang kan sudah musim digital. Udah di foto-foto dikasih ke Pak Ilhan, dikirim disebarkan agar dunia luar tahu bahwa di Wayakumbu itu Pasangkayu itu ada ini loh, ada itu loh, gitu. Iya. Jangan sampai cuma dipakai di sana terlambat. Jadi zaman sekarang itu namanya ya Pak Jack. Iya, ini zaman digital begini harus cepat kita. Kalau enggak kita terlambat. Ketinggalan Pak Jack. Ketinggalan. Ntar ketinggalan nangis. Ntar dikiranya miskom lagi. Iya. Dikiranya nggak diajak, nggak diperhatiin lagi. Padahal ketum-ketumnya ada di sini. Coba. Peluang banyak sekali. Tinggal kita. Iya. Tinggal kita. Harus proaktif ya Pak Harus Jack ya. proaktif. Jangan menunggu Pak. Kalau enggak lewat kita. Ini makanya udah 2 bulan di sini cari investor, Iya. terus memaksimalkan link yang ada. Iya. Jadi saya salut. Makanya Apalagi sekarang Pak Ilhan banyak sekali bantuan-bantuan dari pemerintah. Nah, kita kasih masukan supaya di sana dikejar. Sebentar, provinsi mana sih? Sulawesi Barat kan baru itu ya? Iya, Pengembangan enggak juga termasuk baru, tapi lumayan sudah cukup lama. Cuman dia pemekaran dari Sulawesi Barat ke Sulawesi Selatan ke menjadi Sulawesi Barat. Sulawesi Selatan dimekarkan ada Sulawesi Barat di situ. Barat. Hasil pertanian di sana juga kita bisa bawa langsung kita ekspor supaya harganya kan dolar. Apalagi sekarang sudah ada Presiden Tani Indonesia. Iya. Berbanggalah petani bahwa sudah ada Presiden Tani menjadi tolak ukur ujung tombak nih. Bisa saling kolaborasi, kerjasama. Tergantung dari sini aja. Kalau pas di Jakarta yang kita berjumpa, apalagi sebentar kita akan jumpa juga dengan penasihat daripada Presiden Tani Indonesia itu Pak Profesor Suhadi yang ingin ketemu. Haryadi itu top sekali Pak. Dia banyak sekali menemukan benih-benih unggul yang dalam waktu cuma 3/4 dari hasil yang biasanya bisa menghasilkan gitu. Dan biasanya hasil per padi misalnya cuma 5 ton bisa sampai 12 ton. Itu kita lebih enak gitu. Ya, dan ini udah kombinasi. Jadi kalau misalkan kemarin kita masih terpaku dengan saya orang Sunda, ini orang Manado, ini orang mana. Sekarang kita udah nggak peduli itu.
Dan memang harusnya tidak mempedulikan itu, siapapun suku, agama, ras, kita harus Indonesia. bersatu untuk menguatkan pertanian. Ya kan? Ya, itu Karena penting. dengan pertanian bangkit, siapapun organisasi manapun pasti tujuannya sama, memakmurkan masyarakat itu sendiri. Saya mau minta closing statement dari Ibu Ketum KDI. Bu, mungkin pesan-pesan atau apa buat anggota Ibu yang berada di daerahnya Pak Romel ini, Bu? Ya. Silakan lihat kamera Ibu, siapa tahu mereka. Saya sebagai Ketua Umum Koperasi Jasa Ekonomi Digital Indonesia mengharapkan para teman-teman yang berada di Sulawesi Barat atau dalam hal ini Pasangkayu supaya lebih giat lagi, lebih banyak lagi untuk melakukan sesuatu untuk kemajuan masyarakat yang ada di sana, terutama untuk selalu saya katakan UMKM, IKM, karena inilah tujuan daripada koperasi meningkatkan taraf kehidupan yang lebih baik lagi melalui UMKM dan IKM. Dan juga tentu saja di Pasangkayu itu banyak hal-hal yang belum terungkap ya, seperti tadi yang disampaikan oleh Ketua Umum Benteng Jokowi Pak Jack, bahwa pertanian maupun mungkin perikanan juga di sana ya perlu ditingkatkan. Dan juga harus juga sebagai pesan saya sebagai Ketua Umum kepada Pak Romel sebagai Ketua KDI di sana untuk lebih menyampaikan kepada teman-teman di sana supaya bahwa inilah KDI, tujuannya apa kita berada di KDI, artinya tentu saja untuk meningkatkan taraf yang lebih baik lagi. Itulah harapan saya sebagai Ketua Umum Koperasi Jasa Ekonomi Digital Indonesia. Karena kalau di sana itu menjadi lebih maju lagi, wah saya itu sangat bangga, sangat senang. Karena saat ini pemerintah sangat-sangat mendukung dan kebijakan-kebijakan yang ada saat ini luar biasa untuk masyarakat maupun UMKM, IKM maupun pertanian dan perikanan yang ada di Sulawesi Barat. Demikian saya kira gitu Mas Elhan. Ya. Saya tambah satu kali lagi. Bentar. Terima kasih Ibu Ketua Umum Koperasi Jasa Digital Indonesia Dowira Inkiriwang Maramis. Aduh, saya kalau menyebutkan nama Ibu tuh ingat ini apa? Ingat perikanan yang banyak gitu kan? Apa Pak Jack? Mungkin ada tambahan lagi nih buat Saya closing cuma, statement. Closing aja bahwa kami di sini sangat ingin membantu masyarakat maupun pemerintah di Provinsi Sulawesi Barat dan Ibu Bupati Pasangkayu. Semoga bisa ada sinergi petani, para pelaku usaha di sana dengan pemerintah agar secepatnya bisa berkembang dengan baik. Terima kasih Pak. Nah, sekarang dari Bang Romel, dari Pak Romel nih, mantan kepala desa. Mantan kepala desa berapa tahun menurut saya tanya dulu sedikit. 6 tahun 6 tahun jadi kepala desa. 2009-2015. Bentar, saya harus tanya ini penting. Mungkin ada warganya yang melihat tayangan ini. Apa yang sudah Anda perbuat untuk masyarakat di desa Anda waktu itu? Ya tentunya pada saat saya menjabat tentu banyaklah artinya terobosan-terobosan yang kita utamanya khususnya karena kita mengetahui potensi adalah yang terutama dibutuhkan itu adalah petani adalah akses jalan tani. Nah, jadi maka dari itu di masa saya menjabat memprioritaskan itu membuka akses jalan tani. Kemudian kita mendorong para petani untuk bisa bersinergi dengan pemerintah dengan membentuk kelompok tani, membangun musyawarah untuk mendapat satu mufakat sehingga kita tidak bisa meninggalkan apa yang dititipkan oleh para pejuang kita yaitu budaya gotong royong. Itu tidak bisa lepas karena selain itu adalah memang hal yang menjadi kewajiban kita dalam hidup bermasyarakat, sangat banyak pengaruh positif yang bisa istilahnya memberikan dampak-dampak positif untuk ketentraman dan kesejahteraan kita bermasyarakat. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Romel. Wah, sukses ini. Visioner banget ini saya bangga. Dan saya baru pertama kali ini wawancara mantan kepala desa. Makanya saya tanya, apa yang sudah Anda perbuat di sana? Jadi, ternyata silakan. Apa? Jadi seperti apa tadi pertanyaan awal, apa tujuan kemari? Karena KDI ini Koperasi Digital Ekonomi Indonesia ini bukan berdiri dan diresmikan sejak tahun 2019 dan saya juga masuk di dalam lingkaran ini sehingga tentu kita sebagai dipilih menjadi sebagai ketua
ke Koperasi Digital Ekonomi Indonesia di Pasangkayu tentu kembali membawa program menggali potensi. Dan setelah mendapat potensi, apa yang menjadi prioritas, apa potensi-potensi dari bidang apa saja yang dibutuhkan, yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Itulah tujuan sehingga saya walaupun saya sudah tidak menjabat lagi atas panggilan nurani sebagai tokoh untuk mendorong ekonomi kerakyatan, membantu pemerintah, sehingga saya berusaha bagaimana cara bisa ada di Jakarta ini lagi, merangkum apa yang saya terima, saya dapatkan melalui koordinasi saya jarak jauh juga dengan Bang Jack Ketum, bahwa saya bekerja nyata, terus langsung wawancara dengan masyarakat apa yang menjadi. Itulah yang kami kemas untuk menjadi bahan laporan saya, bahan koordinasi saya kepada Ibu Ketum saya KDI. Semoga dan melihat di hari ini banyak perubahan, kemajuan yang padahal di masa pandemi seperti ini hal-hal yang di luar. Jadi itulah kira-kira Bang Ilham yang dapat saya respon, istilahnya saya bisa berikan keterangan tentang KDI, visi misi KDI itu jelas, nyata, dan betul-betul kami punya slogan, kami punya moto adalah kerja sukses. Itu kira-kira. Luar biasa sekali. Saya sudah bisa melihat dari merah putih dan Garuda di dadaku. Luar biasa. Pak Jack, saya izin closing Ibu. Terima kasih Pak Romel, Pak Jack, dan Ibu Ketum KDI. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa intisari dari wawancara sore ini adalah kesejahteraan masyarakat yang berada di daerah Pak Romel. Dan saya ini sangat apresiasi. Cuma bicara kesejahteraan itu memang tidak semuanya berbentuk dengan uang. Tapi kita bicara dengan uang yang diterima petani lebih banyak dari biasanya, itu menjadi harapan semua orang juga, semua petani juga, untuk mendapatkan hal yang lebih. Namun saya ingin mengulas sedikit tentang uang, bahwa uang itu bagaikan sesuatu yang istimewa. Uang itu melayang-layang dan dia mencari tempat yang aman untuk dia hinggapi. Plek. Jadi abang harus nyiapin dulu di tatanannya nih. Sama yang seperti disampaikan oleh Pak Ketum Bejo tadi, yang disampaikan oleh Pak Jack Tumewan dan Ibu Dowira, bahwasanya apa dulu nih? Nah itu dulu, mungkin besok episode selanjutnya sudah siap. Pak Jack ada lahan nih 20 hektar, Pak Jack ada ini nih, Ibu ada ini nih. Siapa tahu kan itu kan bisa langsung menjadi tatanan dan lahan yang baik, sehingga uang itu mau dari investor, mau dari mana, nyampe ke tempat yang tepat, berada pada kawasan dan lokasi yang bermanfaat dan tepat juga. Banyak soalnya uang yang kesini nggak tepat, jadinya kasus Pak Jack ya, bahaya ya. Oke, terima kasih banyak. Saya Elan Jakarta, pemimpin masa depan YouTube channel, mengabarkan dari Kartanegara nomor 25, Selong, Jakarta Selatan.